Gerakan Nasional Anak-Anak Bangsa Rakyat Indonesia hancurkan berkeping-keping mafia tanah. Mafia hukum di Indonesia. Barometer Satelit Gunung Gelis Bogor. Bogor, tanggal 19 Desember tahun 2024. Terkuaknya benang merah pelaku mafia tanah. Mafia hukum Muljadi Budiman dan Agung Budiman adalah dari barometer pancaran satelit di Gunung Gelis NKRI. Harga mati. Hasil dari perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah bersama warga 4 desa sebagai narasumber dan korban kebiadaban mafia tanah. Mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga. Sofyan Jim Mamesah seorang tokoh inspiratif, guru besar P4 Pancasila, mantan wakil koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89. Berjuang bersama-sama dengan paguyuban warga korban 4 desa, bersama APH bersih, wartawan dan para pemuka agama, tokoh agama merebut kembali hak-hak atas tanah-tanah puluhan tahun oleh komunisme. Otak 9 Naga Muljadi Budiman, pemilik PT Properti Abal-Abal, PT KAA Agung Kencana sekaligus PT Sumarekon KJA dan PT Imora Motor Honda. Tanah sah milik warga 4 desa. Tanah sah milik warga dari waris turun-temurun, tanah adat, tanah girik adat sah, dan tanah warga yang bersertifikat. Bukan saja tanah-tanah milik rakyat, bahkan tanah perkebunan milik negara disulap PT Abal-Abal yang tidak berizin selama 23 tahun, menjadi tanah HPL Aspal, plus buatan Muljadi Budiman. Kerja sama suap menyuap dengan birokrasi pemerintah Kabupaten Bogor. Bobroknya birokrasi yang berbelit-belit malah menjadi menguntungkan 9 Naga. Settingan Muljadi Budiman 9 Naga adalah kejahatan yang terkoordinir. Menguasai harta kekayaan alam Indonesia milik anak-anak bangsa rakyat Indonesia. Tanah 70 hektar di Gunung Gelis, tanah 46 hektar di Pasir Angin, milik Sofyan Jim Mamesah, dan tanah 65 hektar di Golf milik Bapak Niko F. Mamesah, dan ratusan hektar tanah milik warga 4 desa diubah menjadi tanah HPL Pemda. Fakta akurat A1 yang berbicara adalah tanah-tanah sah milik warga diubah HPL Pemda dan lalu dijual Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman melalui marketing PT Properti Abal-Abal kepada nasabah-nasabah. Banyaknya nasabah yang tertipu oleh marketing officer PT Sumarekon KJA milik Muljadi Budiman, dan informasi yang berkembang saat ini seluruh nasabah yang tertipu dan telah melakukan pelaporan kepada APH meminta uangnya dikembalikan utuh setelah para nasabah proses cross-check bersama APH bersih dan wartawan ke kantor pajak Pemda, PUPR, dan Bina Marga hingga kepada ATR BPN Kanwil Bandung dan ke kantor ATR BPN RI yang menyatakan bahwa tanah-tanah kafling dan rumah yang mereka beli melalui PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman itu adalah tanah masih milik warga dan pemilik sah tanahnya belum pernah diberikan pengganti kerugiannya. Banyaknya nasabah yang telah tertipu oleh marketing officer PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman hingga ratusan nasabah, dan kerugian materi mencapai ratusan miliar rupiah imbas pembelian tanah-tanah di PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman. Saat ini para nasabah sedang melakukan pelaporan kepada APH. Dan informasi viral saat ini yang berhembus kencang di masyarakat atas barometer Sofyan Jim Mamesah memberikan tanahnya kepada negara secara yuridis administrasi. Tinggal menghitung hari menuju eksekusi. Dan sepertinya jejak dari Sofyan Jim Mamesah tersebut akan diikuti warga paguyuban korban 4 desa lainnya, menyerahkan tanah-tanahnya kepada pemerintah. Dan dari perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, berjuang tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, mengorbankan bukan saja harta benda, nyawa pun dikorbankan untuk NKRI, berjuang hingga tetesan darah terakhir. Bagi Sofyan Jim Mamesah, NKRI adalah separuh jiwanya, dan perjuangan yang dilakukannya tidak berharap balasan, jasa, pangkat, dan jabatan. Dan di awal 2021 hingga sekarang Sofyan Jim Mamesah intens membongkar semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa, dengan pemberitaan. Kerjasama dengan banyak wartawan, APH bersih dan seluruh narasumber yaitu warga korban 4 desa. Antara lain Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis. Kerjasama berbagai media massa, seperti media online,
Google, YouTube, video streaming, TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Tidak itu saja, beragam media elektronik seperti radio dan televisi, dari swasta atau milik pemerintah, media cetak juga turut berkontribusi melakukan penyiarannya melalui koran-koran, majalah, dan tabloid. Semua media terus mengungkap kezaliman dari kebiadaban Muljadi Budiman Sembilan Naga dan kroni-kroni. Dan dari hasil penelusuran serta cross-check yang dilakukan wartawan dan nasabah-nasabah pada kantor perpajakan Kabupaten Bogor, PUPR dan Bina Marga, ternyata ditemukan bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh PT Properti Abal-Abal sama dengan PT KAA Agung Kencana, PT Kurnia Alam Abadi, PT KJA Golf dan PT Sumarekon KJA, yang pemiliknya adalah Muljadi Budiman yang juga pemilik PT Imora Motor Honda dan putranya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor. Hotel Royal Tulip Bogor milik Agung Budiman adalah hotel yang kerap dipakai untuk penyalur syahwat para lelaki hidung belang. Tempat kumpulnya para pelaku bisnis kotor, para mafia tanah, mafia hukum rapat, dan sebagai tempat persembunyian pelaku-pelaku dari kejaran APH bersih. Hotel tempat yang sudah meresahkan warga sekitar hotel. Dan hotel yang sudah tidak membayar pajak negara selama 23 tahun. Negara telah dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. Bahwasanya dari fakta data PBB, tanah-tanah tersebut masih atas nama pemilik tanahnya adalah masih atas nama Niko F. Mamesah, baik yang di Gunung Gelis ataupun yang di Pasir Angin. Tanah murni berdasarkan bukti kepemilikan warkah tahun 1972 sampai 73, Girik tahun 1972 sampai 73, IPEDA pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah sah milik Niko F. Mamesah. Dan tanah-tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, tidak pernah digadaikan dan tidak terkait dengan hutang piutang dengan pihak manapun. Dan tidak bersengketa dengan siapapun, terutama PT-PT swasta atau milik pemerintah, dan tidak pernah berperkara kepada pihak manapun hingga saat ini. Selain itu, pada data pajak PBB yang lain juga ditemukan masih atas nama pemilik tanah sebelumnya, bukan atas nama PT-PT Abal-Abal. PT-PT Properti Abal-Abal yang sudah 23 tahun tidak pernah membayar pajak negara. Sehingga negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah oleh kelicikan PT-PT Properti Abal-Abal tersebut. Jadi jelas PT-PT Abal-Abal tidak pernah memiliki tanah di daerah Gunung Gelis dan Pasir Angin. Jikalaupun ada tanahnya, pemilik PT-PT Abal-Abal itu membeli tanah-tanah di bawah tangan melalui preman-preman. Dan persoalan surat tanah-tanah tersebut didapat dari kerjasama Muljadi Budiman dengan oknum pejabat di Pemkab Bogor. Surat HPL aspal asli tapi palsu buatan di Jalan Pramuka, cacat hukum dan disahkan agraria. Karena dari hasil cross-check nasabah-nasabah, wartawan dan tim di kantor ATR BPN Kanwil Bandung hingga di kantor ATR BPN RI hanya ditemukan pembayaran pajak PBB tersebut masih asli atas nama pemilik tanah sebelumnya. Jelas fakta ini adalah perampasan dan perampokan terhadap hak milik anak bangsa dan masyarakat 4 desa. Lantas selama ini mereka mengklaim dan telah membayarkan pajak tersebut, akan tetapi PT-PT Abal-Abal membayarnya bukan kepada negara, melainkan membayar lewat belakang jalur pribadi yang uangnya masuk ke dalam kantong pribadi oknum, bukan kas negara. Banyaknya oknum pejabat Pemkab Bogor yang terlibat dengan Muljadi Budiman Sembilan Naga. Dari oknum orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, mantan Bupati RY, yang memberikan estafet tugas kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin dan Eko oknum staf Pemda, serta beberapa nama oknum pejabat di lingkungan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Selama berpuluh-puluh tahun menciptakan sebuah karya haram. Kerjasama dengan Muljadi Budiman Sembilan Naga turut pula menyeret pelaku dan oknum pejabat di tingkat dasar, seperti keterlibatan oknum Rudi Bebek pejabat Kades Gunung Gelis bersama staf desa, oknum Sekdes Haji Zakaria, oknum juru tulis Sarwo dan 3 oknum RW ada Lukas, Koswara dan Bambang. Semua pelaku yang terlibat kerap melakukan keonaran,
keresahan di 4 desa, preman-preman bayaran eksekutor di lapangan jadi backing PT-PT abal-abal. Tindak kejahatan yang terus-menerus, menyakiti perasaan warga 4 desa dari intimidasi, intervensi kekerasan verbal, tak luput hingga ada warga yang meninggal dunia akibat tekanan dari para pelaku. Muljadi Budiman 9 Naga adalah otak dalang intelektual dari semua settingan. Muljadi Budiman 9 Naga ibarat musang pandan wangi berbulu sayap iblis hitam, mampu mencuci otak para ASN menjadi pendamping backing PT-PT abal-abal. Muljadi Budiman mampu merubah pejabat menjadi penjahat, Muljadi Budiman bisa merubah aparat menjadi keparat. Dan sekarang saatnya di penghujung 2024, anak bangsa rakyat Indonesia, gabungan dari berbagai elemen masyarakat se-Indonesia Raya meminta kepada pemerintah untuk tangkap dan adili semua pelaku yang terlibat dalam skenario Muljadi Budiman 9 Naga. Tangkap dan miskinkan semua pelaku-pelaku oknum-oknum, jangan kasih kesempatan mereka merusak kedaulatan NKRI. Dan sekali lagi himbauan keras kami kepada PT-PT Properti Abal-Abal untuk mencabut reklame PT-PT Properti Abal-Abal yang masih berdiri di sepanjang jalan tol Jagorawi. Karena dari reklame itulah banyaknya nasabah-nasabah yang tertipu. Iklan menjerat nasabah seakan reklame tersebut memasarkan produk rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah milik PT, sedangkan secara fakta tanah-tanah yang dibangun rumah-rumah mewah itu di atas tanah-tanah milik warga 4 desa yang dicaplok rampas secara brutal oleh Muljadi Budiman 9 Naga. Kami meminta secepatnya pihak terkait mencabut semua reklame yang terpasang. Ini somasi dan keras kami serukan untuk PT-PT Properti Abal-Abal mencabut sendiri semua reklame. Jika tidak, warga 4 desa bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, yang akan melakukan pencabutan reklame dan pencabutan izin dan pembekuan semua PT-PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman sampai Muljadi Budiman mengeluarkan tanggung jawab penggantian kerugian kepada seluruh warga 4 desa. Karena ini adalah barometer kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, paguyuban warga korban 4 desa yang terzolimi puluhan tahun oleh PT-PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga. Kami semua berharap semoga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah-tanah yang diklaim PT-PT Properti Abal-Abal seluruhnya dapat terselesaikan sempurna. Dan alhamdulillah di tahun 2024 tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah milik PT kini 60% telah kembali kepada pemilik sah tanahnya. Dan sekarang petani-petani penggarap sudah kembali melakukan garap pacul di tanah-tanahnya sendiri. Atas perjuangan yang dilakukan warga 4 desa bersama Sofyan Jim Mamesah didukung support pemerintah pusat, jajaran Kabinet Merah Putih dan Presiden Prabowo Subianto serta doa seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, di mana hak kami atas tanah-tanah kami telah kembali kepada Ibu Pertiwi. Karena sekarang otoritas sudah dikembalikan kembali kepada warga pemilik sah tanah-tanah, bukan kepada PT-PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga dan anaknya Agung Budiman CS. Jangan lagi buat otonom di NKRI diinjak-injak 9 Naga. Sudah terlalu lama anak bangsa rakyat Indonesia dizolimi, kembalikan pulih kedaulatan NKRI. Jangan mau dikuasai Muljadi Budiman 9 Naga. Ini NKRI tanah milik anak bangsa rakyat Indonesia, bukan tanah milik 9 Naga. Dan bukan 9 Naga yang memerdekakan Indonesia, tetapi dari perjuangan rakyat Indonesia. Saatnya Muljadi Budiman 9 Naga dan PT-PT Properti Abal-Abal, dan seluruh pelaku-pelaku, oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum, di 4 desa, khususnya se-Indonesia untuk segera insyaf dan bertaubat. Jangan menjadi duri dalam daging kami. NKRI Pancasila dan UUD 45 adalah pedoman hidup seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Dari dahulu bangsa Indonesia terkenal dengan kultur Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah harga mati, serta Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dan isi dari butir-butir UUD 45 adalah sebagai landasan hukum dan hidup seluruh masyarakatnya. Saatnya kini dari pusat satelit Gunung Gelis, Sang Merah Putih berkibar tinggi dan Sang Garuda Pancasila mengepakkan sayap seluas-luasnya. Kembalikan bumi pertiwi dari semua penindasan dan kesewenang-wenangan.
Kembalikan tanah-tanah subur NKRI kepada sang pemilik sahnya. Karena kami, seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, warga paguyuban korban 4 desa akan tetap berpijak kepada bumi tercinta kami NKRI. Dan NKRI adalah harga mati untuk kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Dan karma atas dosa yang telah dilakukan oleh Muljadi Budiman dan para pelaku mafia tanah, mafia hukum dan semua oknum-oknum yang terlibat akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah terbukti dari banyaknya oknum pelaku yang sudah tertangkap dan ada yang meninggal atas karmanya. Karena sejatinya tidak ada kejahatan di dunia ini yang kekal abadi. Dan akhirnya di penghujung tahun 2024 Sofyan Jim Mamesah menutup sejarah penderitaan anak bangsa, rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa dengan kibarkan merah putih setinggi-tingginya di satelit bumi Gunung Gelis. Dan Sofyan Jim Mamesah telah mengobarkan semangat NKRI Merah Putih, Pancasila Merdeka di bumi satelit Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, kami anak bangsa, rakyat Indonesia, warga paguyuban korban 4 desa bersama Sofyan Jim Mamesah mengucapkan salam penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Presiden dari Presiden pertama dan sampai kepada Presiden ke-7, Presiden Jokowi yang selalu memberikan apresiasi, bantuan atensinya kepada kami korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum. Serta doa terbaik kami teruntuk Bapak Jokowi bersama keluarga agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kami yang terdalam kepada para wartawan Indonesia Bersatu, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama se-Indonesia, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI, Kementerian Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan hormat kami setinggi-tingginya kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Bapak Presiden Prabowo Subianto atas segala bentuk perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak kami anak bangsa rakyat Indonesia warga 4 desa. Dan kami anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa bersama para pemuka agama, tokoh-tokoh agama dari dalam lubuk hati sanubari yang terdalam mendukung penuh Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah memberikan tanahnya kepada negara secara yuridis administrasi dan tinggal menghitung hari pemerintah akan segera mengeksekusi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlancar semua hajat serta doa kita semua untuk NKRI tercinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan amalan pahala yang berlipat ganda kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin di Indonesia yang berjuang untuk NKRI tercinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan saya Sofyan Jim Mamesah atas nama rakyat Indonesia, anak bangsa, warga korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, menyatakan keras salam NKRI, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah, mafia hukum. Indonesia Merah Putih, Indonesia Emas, Indonesia Merdeka. NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesah, nomor WA +62 823 1580 0800.